Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Terdapat dalam hadis sahih ada dua ungkapan kata yang ringan yang pendek. Dua ungkapan kata yang ringan dan pendek, mudah disebut, sangat besar, sangat berat timbangannya, besar nilainya dan sangat suka Allah mendengarnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam teks Arabnya kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua perkataan yang ringan disebut. Saqilatani fil mizan, berat timbangannya. Habibatani lirrahman, suka Allah mendengarnya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ayo kita baca 3 kali ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah-mudahan jadi amalan ya. Kita boleh baca, bisa baca sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya di sini. Berbeda dengan zikir yang kemarin, subhanallah bihamdih, itu dibaca 100 kali, menghanyutkan dosa, menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Ayo kita baca 10 kali ya. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Itu 100 kali. Ada disebut dalam hadis, siapa membaca zikir ini 100 kali, tidak lama ya, barangkali tidak sampai 2 menit, dosa orang itu akan hanyut. Huttat, katanya di sini, huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Dosa orang itu akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di laut. Manusia ini masalahnya masalah dosa ya. Manusia ini masalahnya masalah dosa, dan terkadang tidak terasa berdosa. Dan terkadang tidak takut sama dosa. Dan terkadang tambah dosa lagi hari-hari. Dosa sudah banyak, ditambah, tidak takut. Itu berat, itu masalahnya manusia. Maka rajinlah membaca zikir ini. Mungkin dari sini ke rumah sudah bisa ya. Kalau dia berjalan 5 menit, 3 menit sudah selesai ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Bisa dibaca 3 kali ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Duduk di rumah dengan anak, dengan istri, mau sarapan pagi, mau makan tengah hari, makan malam, mau menikmati jamuan. Ayo nak, kita menghanyutkan dosa dulu, menghapuskan dosa dulu. Jadikan wirid dalam keluarga. Insyaallah. Naik kendaraan dengan keluarga, naik kendaraan dengan sahabat. Ayo nak, dari sini ke tempat tujuan kita berzikir. Sepanjang jalan dia berzikir. Bayangkan kalau dia di atas kendaraan 10 menit, berapa pulangan yang dia raih. Subhanallah. Kalau orang itu naik kendaraan 5 menit, 10 menit, 15 menit, ada yang sejam, ada yang pergi Padang, ada yang pergi Pekanbaru, pergi Medan. Apa dibacanya di jalan? Nah, kalau tidak sempat berzikir, padahal perjalanannya jauh, itulah tandanya dosa itu berat. Karena dosa yang berat itu mengekang, menghalang, mendinding dari zikrullah. Subhanallah. Kemudian mau cerita sedikit, ini kisah benar, kisah nyata, seorang sahabat yang kena kanker. Ternyata zikir ini cukup baik sekali untuk merawat penyakit. Seorang sahabat, dia jumpa saya sendiri ya.
Ini kejadiannya di Brunei. Orangnya orang Lampung. Orang Lampung datang ke Brunei berziarah berdakwah. Hari itu hari Minggu. Setelah kuliah subuh, kebetulan judul ceramah subuhnya pengobatan langit. Apa maksud pengobatan langit ataupun perobatan langit? Maksudnya kalau kita pandai, kalau kita yakin penyakit itu bisa sembuh dengan berzikir, dengan baca Quran. Itu maksudnya. Jadi itulah judul ceramah subuh tentang perobatan langit yang sedikit orang mengamalkan. Orang awam kalau sakit pergi ke rumah sakit, pergi jumpa dokter. Mungkin juga dengan rawatan alternatif secara tradisional. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa perobatan langit. Jadi bapak ini katanya dia mau pergi umrah. Berangkat dari Lampung sampai di Jakarta stroke. Subhanallah, masuk rumah sakit. Sampai di hari dia mau berangkat masih terbaring di rumah sakit. Tapi dia yakin ada Allah di hatinya. Dia bilang sama dokter, dokter izinkan saya keluar. Kondisi saya masih sakit, saya masih stroke. Tapi ada Allah di hati saya. Saya akan gunakan pengobatan ataupun perobatan alternatif, perobatan langit. Maka dia keluar dari rumah sakit di Jakarta, berangkat ke bandara. Apa dibacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibacanya dalam perjalanan dari rumah ke bandara, dan sampai di bandara juga itu dibacanya. Dalam kapal terbang itu juga dibacanya. Kebetulan penerbangannya melalui Kamboja, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Sepanjang perjalanan tidak berhenti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak berhenti dia membacanya. Itu tandanya orang itu yakin. Perjalanan mungkin lebih 8 jam, mungkin mau 10 jam, karena melalui Phnom Penh, melalui Kamboja, kemudian ke Jeddah. Alhamdulillah, tidak jemu dia, tidak bosan dia yakin akan alternatif ini. Sampai di Jeddah sehat. Turun kapal terbang, tidak stroke lagi. Orangnya langsung jumpa saya. Subhanallah. Jadi sesudah saya ceramah itu dia nangis datang. Kenapa nangis Pak? Saya tidak tahu dia dari Indonesia. Katanya ceramah yang Ustaz sorot tadi sesuai dengan kejadian yang terjadi pada diri saya. Dia pun cerita. Jadi persis seperti apa yang terjadi pada diri saya. Perobatan langit. Jadi banyak orang kita yang sakit sebenarnya bisa selesai dengan zikir, tapi dia tidak berzikir. Kenapa tidak berzikir? Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Tidak ada koneksi dengan langit. No connection. Tak ada jaringan. Tidak ada jaringan. Quran tidak baca, zikir tidak dibikin. Kerja apa? Kerja membuang masa. Membuang masa, menimbun dosa. Jadi bila dia berzikir, dia tidak yakin, tidak ada lain, tidak ada jaringan, macam mana mau didengar zikirnya? Bapak ini jaringannya bagus, maka dia datang ke Brunei berdakwah dalam rombongan dakwah. Datang ke Brunei setelah dia sembuh, setelah kembali dari Jeddah, datang ke Brunei. Itu dia cerita. Jadi kita perlu memperbaiki, membina koneksi dengan langit. Macam mana nak membina koneksi dengan langit? Kalau bisa
Kalau Allah memanggil ke rumahnya, datanglah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini Allah memanggil saya ini. Kepergian saya ke masjid ini memperbaiki koneksi saya ini. Jangan koneksi putus. Jangan koneksi tidak ada. Jangan error. Macam mana memperbaiki koneksi dengan langit? Bacalah Quran. Kalau Quran tidak dibaca, berarti koneksinya bermasalah. La ilaha illallah. Bacalah Quran. Lakukanlah sholat fardu berjamaah. Sholat sunat kalau boleh, kalau bisa jangan tinggal. Yang koneksi yang terbaik kalau kita mampu sholat tahajud. Subhanallah. Ini banyak ceritanya. Yang penting perubatan alternatif ini, kalau kita berzikir kepada Allah, kalau kita membaca Quran, insya Allah Allah akan memberi kesembuhan. Bukan hanya rumah sakit. Memang perlu berobat ke rumah sakit. Kalau tidak mampu berobat ke rumah sakit, kita berobat secara tradisional, nggak apa-apa. Itu juga kaedah yang dijadikan Allah. Dan kaedah langit ini suatu kaedah tersendiri. Walaupun kita berobat, jumpa dokter, jumpa ke klinik, ke rumah sakit, kemana-mana, tapi jangan putuskan hubungan dengan langit. Terbukti daripada cara Bapak tadi itu, dengan banyak berzikir, zikirnya ringan saja ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kalau boleh kita wiridkan lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja pertemuannya dulu. Mudah-mudahan besok lusa kita sambung lagi tentang tasbih, belum habis lagi ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adna warda anna. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, jadikanlah lidah kami lidah ahlul zikir ya Allah. Jadilah kami ini hamba-Mu yang rajin berzikir ya Allah, yang lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah ya Allah, agar Engkau menjaga kami, hidup mati kami Engkau jaga ya Allah. Ya Allah, hidup mati kami tergantung kepada penjagaan-Mu ya Allah. Maka peliharalah kami dengan banyak berzikir ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga zikir ya Allah. Jadikanlah rumah kami rumah ahlu zikir ya Allah. Jadikanlah perjalanan kami dan kendaraan kami kendaraan ahlu zikir. Kehidupan kami zikrullah ya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Engkau akan selalu memelihara kami ya mujibas sa'ilin. Jauhilah kami daripada faktor kelalaian ya Allah, yang melalaikan kami daripada zikrullah, agar kami tidak terbiar hidup kami ya Allah ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.